kita ada webinar training untuk Western Sydney University Australia. Jadi ada dengan saya, Margareta, dan juga Mas Farid dari Yes Education, dan juga perwakilan dari Western Sydney University, ada Unika Sipayung atau biasanya dipanggil Niki. Jadi nanti kita akan bahas seputar program-program yang ditawarkan, ya highlight lah ya kurang lebih untuk program yang ditawarkan di Western Sydney University, entry requirement-nya seperti apa, kemudian juga ada scholarship-nya apa. Nanti ada sedikit video juga tentang Western Sydney University. Nah, untuk rekan-rekan yang nanti mau ada pertanyaan bisa dimasukkan ke Q&A box. Nanti akan kita address after the presentation. Jadi kalau pas di tengah-tengah presentasi ada pertanyaan, biar nggak lupa bisa langsung disubmit aja di Q&A box-nya. Nanti tetap kita jawab kok walaupun submitnya waktu lagi presentasi. Kalau misalnya nanti waktu tanya jawab mau langsung tanya ke Niki juga boleh, nanti raise hand, nanti kita unmute untuk bisa langsung bertanya ke Niki. Oke, I think the floor is yours, Niki. Silahkan. Thank you, Cireta. Thank you, Yes Education. Dan juga selamat siang semuanya, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Niki, base di Jakarta gitu ya. So far memang pegang untuk kampus USU di Australia. Tuh, thank you semuanya sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Semoga belum pada lapar ya. Oke, ini mungkin aku langsung mulai aja. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya yang sebelumnya mungkin sudah pernah dapat produk training gitu ya tentang WSU. Jadi memang WSU ini adalah public university di Australia, punya government Australia. Nah, biasanya ini adalah beberapa key selling point yang aku share ke student gitu ya. In terms of ranking, yang pertama WSU ini ranking 1 di dunia 3 tahun berturut-turut untuk impact ranking. Jadi komitmen terhadap pembangunan berkelanjutannya United Nations. Kemudian in general WSU itu di top 2%. Jadi gampangnya sih top 300 dunia. Kemudian WSU juga hitungannya masih young universities karena baru officially jadi universitas itu di tahun 89 gitu. Jadi WSU masuk di top 50 dunia untuk young universities. Kemudian ada dapat 5 stars juga nih dari QS untuk fasilitas, inclusiveness, innovation, dan juga teaching. Aktif studentnya sekitar 49 ribuan, jadi memang kita big university. Mayoritas adalah domestik gitu. Indonesia jujur masih kalah nih dengan Vietnam, Filipina gitu ya. Jadi memang that's why aku butuh bantuan teman-teman juga nih buat promote WSU ke students. Kemudian WSU juga ada multi-year scholarship. Nanti akan ada slide-nya tersendiri gitu ya. Kemudian untuk pathway, untuk foundation diploma itu ada under WSU International College. Kemudian untuk schools atau departemennya sendiri ini ada 13 gitu ya. Ada business, IT, education, engineering, health science, communication, law, medicine, nursing, psikologi, science, social science, termasuk juga untuk program graduate research school seperti PhD gitu ya. Misalnya nanti kalau teman-teman punya student. Kemudian untuk subject ranking yang aku highlight hitam ini yang cukup populer gitu ya. Buat anak Indonesia, contohnya di top 50 dunia ada teknik sipil, ada nursing, kemudian di top 150 dunia ada psikologi, top 200 ada arsitektur, dan top 250 ada communication. Selain ranking tadi, international student di WSU ini juga hitungannya cukup berprestasi gitu ya. Contohnya ini tiap tahun New South Wales-nya itu biasanya akan mengadakan awards gitu ya. Salah satunya ini International Student of the Year. Tahun 2022 ada dari Indonesia namanya Jennifer Budi Mulia. Dia sebagai winner, sekarang lagi tahun keempat kedokteran. Dan tahun lalu itu ada dari Nepal gitu ya sebagai finalis. Tentu saja untuk jadi finalis dan winner ini nggak gampang gitu karena saingannya juga dari semua international student gitu ya dari universitas lain gitu di area New South Wales gitu. That's why we are very proud of them.
Kemudian untuk lokasi di mana sih WSU gitu ya. Jadi ini ada map mini yang memberikan informasi tentang kampus-kampus WSU. Jadi mungkin kalau dilihat sini kok banyak gitu ya. Jadi memang WSU ini tersebar di area barat Sydney. Tetapi biasanya anak Indonesia sih di area kampus utama ya gitu. Jadi Parramatta South. Ini agak ke tengah sedikit gitu, jaraknya dari Sydney sekitar 20 kiloan. Kalau nyetir 20 menit bisa, kalau naik tren yang ekspres sekitar 15 menit, kalau tren yang biasa 30 menit. Jadi memang masih convenient banget gitu ya, apalagi kalau anaknya dari Jakarta dan sekitarnya, 30 menit itu hitungannya dekat. Gitu. Nah, nanti biar nggak bingung, nanti tiap program itu di website udah dikasih tahu kok available-nya di kampus mana aja. Tuh. Parramatta ini bukan regional gitu ya, yang regional hanya ada satu di kiri paling atas itu ada Hawkesbury Campus. Nah ini mungkin aku akan puterin sedikit video gitu ya tentang update terakhir kota Parramatta seperti apa gitu, karena mungkin ada beberapa yang beranggapan bahwa apakah ini di suburb banget, apakah regional gitu ya, kadang-kadang masih ada yang nanya juga gitu, dan ini akan sambil aku jelasin untuk videonya. Ini Parramatta Riverside, biasanya anak-anak suka nongkrong gitu ya atau olahraga. Ada wharf-nya juga di sini. Ini sisi lain dari CBD-nya, jadi memang gedung-gedung tinggi udah banyak juga. Dan ini udah ada tramnya juga atau light rail. Gitu, dan sekarang lagi dibangun lagi untuk line-nya semakin panjang. Jadi selain bus, train yang biasa, ini juga udah ada tram. Nah, ini CBD-nya, WSU punya 2 buildings di daerah CBD sini, jadi walking distance aja nih dari train station. Gitu. Di sini udah ada resto Indonesia, ayam geprek Ria ada di sini juga gitu ya. Mall, perbankan, government offices juga semuanya ada di Parramatta CBD ini. Jadi sangat-sangat convenient, kemana-mana tinggal jalan kaki aja. Mungkin kalau teman-teman lihat juga masih ada pembangunan gitu ya. Jadi memang sampai sekarang area Parramatta itu juga lagi difokuskan untuk pembangunannya. Kenapa? Karena Sydney udah terlalu rame. Jadi agak mulai ke tengah gitu ya. Dan pastinya nanti untuk anak-anak yang jurusan seperti civil engineering, arsitek, itu pasti lowongan kerjanya juga lagi banyak-banyaknya sih sekarang. Gitu, karena untuk proyek-proyek ini. Gitu. Selain ini nanti akan dibangun juga Western Sydney Airport, jadi akan ada 2 airport nanti yang mengapit kota Parramatta. Nah, kota Parramatta ini ekonominya terbesar ketiga di Australia gitu, dan dia merupakan kota Central Business District gitu ya, yang terbesar kedua di Sydney gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman taunya mungkin kayak beberapa kota kayak contohnya Perth gitu ya, lebih populer gitu ya dibanding dengan Parramatta gitu. Cuma memang secara ekonomi, Parramatta ini ekonominya terbesar ketiga gitu di Australia. Jadi nomor satunya Sydney, nomor 2 Melbourne, nomor 3 Parramatta gitu. Jadi student bisa dapat akses ke 2 kota terbesar gitu ya di Australia, dan pastinya new job opportunities-nya juga banyak di area Parramatta dan juga Sydney. Untuk industri yang paling besar ini ada public administration, finance, healthcare, manufacturing, construction, dan juga education. Untuk student teman-teman yang mau ambil bisnis, ini Parramatta on track untuk menjadi financial hub lead gitu. Jadi sudah banyak perusahaan keuangan gitu ya. Big Four juga udah punya kantor di Parramatta. Kemudian kalau yang mau ambil jurusan health, ini ada area namanya Westmead, salah satu health service precinct terbesar di Australia karena ada total 9 public, private hospital dan juga mental health facilities gitu ya. Untuk current development tadi selain train, bus, tram itu ada pembangunan underground Sydney Metro West juga. Tadi light railnya lagi dipanjangin lagi, kemudian Western Sydney Airport dan juga Powerhouse Museum juga lagi proses konstruksi sekarang gitu. Jadi memang Parramatta ini sangat menjanjikan lah ya. Ini penampakan kampus utamanya, jaraknya sekitar 3 kiloan dari train station Parramatta, tapi buat student gak usah khawatir karena WSU provide
free shuttle bus. Most program akan running di sini, contohnya IT, communication, science gitu ya. Next-nya ini adalah building pertama di CBD tadi yang hanya walking distance aja dari train station. Mostly di sini anak-anak bisnis. Kemudian di belakang gedung yang tadi ada Engineering Innovation Hub. Ini untuk program engineering dan juga pathway, jadi foundation diploma. Ini ada beberapa kampus yang lain. Untuk health center itu ada di Campbelltown. Jadi contohnya tadi Jennifer yang ambil kedokteran, dia ngampusnya di Campbelltown. Dan regional hanya ada satu tadi di Hawkesbury. Contohnya yang hanya ada di sini tuh kayak pertanian gitu ya, forensic science, animal science. Cuma memang anak Indo jarang sih di sini. Untuk akomodasi, USU punya kampus Living Village, jadi memang ini on-campus accommodation. Share-nya itu mulai dari 3 juta per week, gitu ya. Listrik, air, wifi udah termasuk. Studionya start from 4 jutaan per week. Sayangnya memang ini nggak guarantee, jadi cepet-cepetan. Dan kalaupun yang share itu, kamarnya tetap masing-masing kok. Yang di-share itu lebih ke common room gitu ya, jadi kayak ruang tamu, dapur, kamar mandi. Ini ada beberapa on-campus accommodation lagi yang di-manage oleh Unilodge untuk di kampus-kampus lain. Untuk under 18, ini adalah 4 homestay provider yang di-approve oleh kampus. Untuk student support dan juga facilities, meskipun tadi anak Indonya nggak begitu banyak, tapi jangan khawatir, PPIA-nya aktif. Biasanya akan aku kenalin sih kalau misalnya mereka udah mau berangkat. WSU juga provide penjemputan gratis dari bandara, nanti diantar ke salah satu kampusnya WSU untuk student yang baru pertama kali datang. Gitu. Jadi kalau naik taksi kan lumayan tuh, gitu ya. Kemarin aja aku kayak naik Uber dari bandara cuma 20-an menit, udah habis 1,3 juta kalau kita ini ya, kalau kita convert ke rupiah gitu. Jadi lumayan banget kalau bisa dapat gratis gitu. Nanti kalau misalnya mereka bawa teman atau keluarga biasanya sih ada fee tambahan, tapi kalau sendiri itu gratis. Ada Career Hub Services, jadi studentnya bisa cari info loker part-time, internship full-time di portal jobnya WSU, mau konsul gitu ya, sama career advisor tentang cara bikin CV gimana, cara interview nego gaji gimana, tinggal book appointment aja. Ada counseling services, selain academic counseling, misalnya studentnya butuh nih curhat gitu ya sama psikolog, itu juga WSU provide for free, tinggal book appointment aja. Kemudian ada academic and English language support juga, misalnya anaknya ambil IT gitu, atau engineering, itu kan matematikanya harus kuat gitu ya. Misalnya dia butuh support tambahan, dia bisa gabungin di MESH, Mathematics Education Support Hub. Gitu. Ini free semuanya, jadi anaknya tinggal sign up aja. Ini juga yang aku cukup tekankan gitu ya, karena tidak semua university itu provide support yang seperti ini. Untuk fasilitas dekat ke public transport, ini yang putih ini adalah free shuttle busnya WSU buat student. Nanti ada aplikasinya di HP gitu ya, jadi student itu bisa track real time busnya misalnya masih jauh atau udah dekat gitu ya. Sangat-sangat convenient. WSU juga punya Launchpad, ini business incubator. Jadi misalnya studentnya jurusan apapun gitu ya, mau bikin startup, pengen jadi entrepreneur, boleh join. Nanti akan ada banyak program mentorship, dan ini bukan hanya untuk student aja gitu, tapi juga untuk local businesses di area Western Sydney. Jadi networking-nya nanti bakal bagus banget sih ini. Untuk program undergraduate atau bachelor, ini kira-kira beberapa yang populer buat anak Indonesia. Yang pertama masih di bisnis, yang kedua di IT, yang ketiga ini nursing gitu ya, karena tadi WSU top 50 dunia juga. Kemudian yang 4 terakhir ini yang lumayan meningkat gitu ya beberapa tahun terakhir. Jadi ada engineering, medical science, psikologi, dan juga education. Untuk master ini yang populer masih bisnis nomor 1. Kemudian yang kedua ini ada engineering, yang ketiga IT,
Dan 3 program terbawah ini memang yang lebih ke PR gitu ya, jadi ada teaching, social work, dan juga nursing. Kalau misalnya teman-teman punya student yang mau change career gitu ya, mau ambil S2 yang S1-nya nggak relate gitu. Nah, ini WSU punya 19 program master yang bebas dari S1 jurusan apapun. Gitu. Jadi misalnya S1-nya arsitek gitu, tapi dia mau S2-nya ke teaching atau mau ke data science gitu misalnya, silahkan, boleh gitu ya. Jadi ini ada cukup banyak opsinya. Yang pertama untuk bisnis tadi yang paling populer sudah ASCSB accredited juga, dan juga employment rate dan median salary-nya juga hitungannya cukup tinggi untuk di Australia. Kemudian ini akreditasinya tergantung anaknya nanti mau ambil apa, akuntansi kah, finance, property, marketing, HR gitu ya. Industry partners yang mau aku highlight di sini adalah PwC. Buat teman-teman yang udah tahu gitu ya, jadi PwC ini kan Big Four ya gitu. Jadi memang fokusnya ke accounting dan juga business consulting gitu. Nah, ini nanti studentnya bisa dapat kesempatan untuk paid internship. Dan paid-nya itu lumayan banget sih, kayak jauh, benar-benar jauh di atas minimum wage di Australia gitu. Jadi biasanya ini nanti anak-anak tinggal saingannya dengan anak-anak WSU aja sih gitu. Kenapa? Karena si PwC ini kantor yang di Parramatta itu di kampus CBD-nya WSU tadi gitu. Jadi mereka salah satu tenan WSU. Untuk program undergrad ada accounting dan juga bisnis 3 tahun. Intake Juli masih bisa gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang studentnya belum dapat opsi lain gitu, masih bisa apply buat Juli intake. Kemudian tuitionnya tahun ini sekitar 34.200 per year, belum dipotong partial scholarship. WSU hitungannya adalah salah satu public university yang affordable juga di Australia gitu. Jadi nanti belum dipotong scholarship. Spesialisasinya ada banyak, again tergantung anaknya mau yang mana. Untuk master yang paling populer ada MBA gitu. Kenapa gitu? Karena yang pertama program master bisnisnya WSU itu ada 4 intake. Jadi banyak gitu ya opsinya. Kalau misalnya yang Juni nggak sempat, yang September masih ada gitu karena dia hanya jeda 3 bulanan aja. Yang kedua, tuitionnya juga affordable, 37.500 per year. Kalau IPK S1 anaknya 3 lah gitu ya. 3 dari 4, dia langsung dapat potongan 6.000 per tahun. Jadi sisanya sekitar 31.000 lagi. Spesialisasi banyak, tergantung anaknya mau yang mana. Nggak ada tesis, jadi anaknya bisa pilih mau project atau magang gitu ya, buat student yang takut nanti misalnya ada tesis gitu ya, ini nggak usah khawatir. Dan admission requirement-nya itu gampang banget karena fresh graduate boleh, nggak harus dari S1 bisnis, nggak ada minimum GPA, nggak perlu GMAT, GRE, atau interview. Jadi benar-benar cuma ijazah transkrip S1 plus IELTS standar 6,5 aja. Dia udah eligible buat ke MBA yang sudah ASCSB accredited. Ini ada program lain lagi yang cukup spesifik gitu ya, yang cukup populer itu ada yang Business Analytics sama Property. Kemudian WSU juga punya program Master Qualifying Program atau Pre-Master, ini yang di kotak abu-abu, ini buat misalnya ada student D3 gitu ya, yang mau master, tapi kan kalau dia ke kampus lain, ribet, dia harus top up dulu atau ekstensi dulu ke S1, itu nambah lagi misalnya 1,5 tahun. Nah, dengan si Master Qualifying Program ini, student bisa komplit dalam 6 bulan, IELTS-nya hanya 6 aja, HB-nya 5,5, dan dipaketin dengan salah satu master misalnya MBA gitu. Dari D3 ke S2 MBA dia hanya butuh 2,5 tahun aja. Jadi dia bisa save time banget dan nggak perlu top up atau ekstensi bachelor. Untuk IT sudah accredited by Australian Computer Society, dan WSU juga ada job hunting platform namanya Job IQ gitu ya untuk program IT. Yang populer masih computer science, kalau anaknya nggak mau yang terlalu susah gitu ya, ini ada ICT atau information system kalau di Indonesia. Yang populer dan memang lagi on demand sekarang yang berkaitan dengan cyber security. Kalau misalnya anaknya
agak budget, ini WSU punya program yang spesifik banget nih, Cyber Security and Behavior, tuitionnya hanya 31.000, belum dipotong scholarship, gitu. Ini ada data science, game design juga ada. Untuk masternya, 3 program teratas, ada ICT, data science, data engineering. Ini tadi nggak perlu dari S1 IT juga gitu ya. Yang penting anaknya suka matematika aja gitu, karena nanti akan belajar programming. Engineering udah accredited by Engineers Australia juga. Ini ada survei dari KILT yang menyatakan in terms of learning resources dan juga student support, WSU bisa dibilang lebih unggul dibanding beberapa kampus tetangga. Gitu ya. Ini untuk program masternya juga untuk satisfaction dan juga employment rate. Programnya untuk bachelor itu honors 4 tahun, spesialisasinya yang paling populer nih ada civil, mechanical, dan juga robotics. Untuk masternya masih di civil, untuk yang paling favoritnya juga gitu ya. Untuk psikologi, tadi WSU top 150 di dunia, jadi programnya juga sudah APEC accredited. Ada yang honors kalau emang anaknya mau jadi psikolog gitu ya. Nah, nanti bisa disarankan ambil yang honors. Syaratnya pastinya lebih tinggi dibanding 2 program yang di bawahnya gitu ya. Nanti akan aku jelasin juga. Ada yang social science dan juga arts juga. Masternya ada psikoterapi counseling, ini bebas dari jurusan S1 apapun. Coba memang nanti ada proses tambahan gitu ya, seperti nulis esai dan juga interview. Dan yang susah itu ada psikologi klinis nih. Dia S1-nya harus dari APEC Accredited University. Untuk media and creative arts, WSU punya communication, yang paling populer ada public relation, karena udah accredited by PR Institute of Australia. Kemudian graphic design juga ada. Gitu. Nah, di luar 2 program ini sebenarnya ada DKV gitu ya, atau screen media, cuma memang nggak terlalu populer sih buat anak Indo. Untuk masternya ada yang cukup unik, kalau misalnya nanti teman-teman ada dapat inquiry untuk music therapy, art therapy, creative writing, itu WSU juga punya. Untuk tourism, WSU ada bachelor dan masternya juga, cuma memang ini anaknya nggak akan belajar housekeeping gitu ya, jadi memang lebih ke event management-nya. S2-nya tadi juga bebas dari S1 jurusan apapun. Social work ada juga bachelor masternya, yang paling populer itu masternya. Ini dia S1-nya harus dari psikologi, education, atau health, kalau dia mau direct ke masternya. Kalau bukan dari jurusan itu, dia wajib ikut bridging 6 bulan. Jadi nanti dipaketin 2,5 tahun. Ini bridgingnya masih sempat untuk intake Juli, karena next-nya itu di Juli tahun depan lagi. Gitu. Jadi lebih lama lagi nanti mundurnya. Teaching ada juga yang populer itu untuk bachelor ada early childhood, durasinya 4 tahun. Untuk master juga masih dari early childhood, karena tadi bebas ya dia dari S1 jurusan apapun. Itu. Nah, biasanya sih yang jadi challenge untuk Master of Teaching ini adalah IELTS-nya. Kecuali anaknya lulus dari English speaking country dalam 2 tahun terakhir, dia perlu provide IELTS overall-nya itu 7,5 dengan listening, speaking 8 gitu ya. Jadi memang cukup tinggi. Biasanya challenge-nya adalah itu, tapi kalaupun dia hanya dapat 7, ini bisa dipaketin dengan English-nya. Untuk nursing, programnya ada bachelor, ada master juga. Ini masternya ini kalau bukan S1-nya di Health, Human Biological, atau Behavioral Science, dia harus ikut online short course nih dari WSU. Ada Preparation for Tertiary Nursing Studies. Itu intake-nya bisanya di Januari tahun depan, dan tanggal 7 April kemarin application-nya udah buka gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada student yang udah meet, bisa langsung segera didaftar. Kenapa? Karena ini sangat populer. Itu kayak tahun lalu aja baru dibuka udah langsung 1.000 lebih gitu application-nya. Jadi menghindari delay gitu ya. Mungkin bisa di-apply-kan secepatnya aja. Karena ada kuotanya juga. Untuk science ada juga gitu ya, masternya juga ada. Kedokteran juga ada.
Biasanya ini dari Jakarta dan sekitarnya sih biasanya yang mau ambil kedokteran ini. Gitu. Jadi memang WSU punya programnya 5 tahun durasinya. Intake-nya juga bisanya tahun depan, kampusnya tadi di Campbelltown, tuition-nya paling mahal dan tidak ada potongan apapun. Jadi per tahun itu udah di atas 1 M lah gitu ya untuk tuition dan juga living cost. Persyaratannya juga cukup tinggi gitu, jadi IELTS-nya overall each band-nya 7, akademiknya IB-nya 37, A-levels-nya EE star, kalau SMA nasional nggak bisa direct, jadi dia harus ambil SAT dulu. Gitu. Setelah akademiknya meet, nanti ada tes ISET juga gitu ya. Dan nanti kalau memang dia meet English akademik dan tesnya, dia akan diundang untuk online interview. Ini application-nya juga udah buka berbarengan dengan yang nursing tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada student yang mungkin sudah ada beberapa dokumen ini, nanti bisa di-apply-kan juga. Gitu. Hanya terima 32 international student tiap tahun, tapi dari Indo adalah at least 1 dari Jakarta biasanya tiap tahunnya. Next ini untuk admission requirement untuk English standar program itu 6,5 overall-nya, HB-nya 6, kecuali tadi kayak nursing gitu ya, education, social work, itu dia minta lebih tinggi. Untuk akademik, WSU terima SMA nasional, jadi nggak perlu foundation ataupun SAT kalau dia sudah meet minimum rata-rata 75. 75 aja untuk standar program. IB pun hanya 24, jadi benar-benar bare minimum banget ya untuk anaknya dapat diploma. Nah, levels itu 6 dari 3 core subjects, 6 itu anggaplah dididik, achievable banget gitu ya. Untuk yang master ya lulus S1 aja. Ini adalah beberapa program yang minta standar yang lebih tinggi gitu ya. Contohnya untuk psikologi honors mintanya 85 gitu ya, yang social science mintanya 80. Kemudian yang education mintanya 80 juga. Untuk scholarship, nominalnya ada 3.000 maupun 6.000 tiap tahunnya. Nanti tergantung nilai anaknya gitu ya. Kalau yang 3.000 ini berarti semua yang meet requirement otomatis dapat. Jadi nggak perlu additional application gitu ya. Karena semua yang apply dan meet requirement itu akan dapat 3.000 otomatis tiap tahunnya. Kalau yang 6.000 butuh rata-rata SKL 80, atau kalau sekarang kelas 12 semester 1-nya rata-rata 85. Dia udah eligible buat 6.000. Itu. Anak Indo banyak yang dapat 6.000, jadi tadi anggaplah anaknya ambil yang cyber security and behavior, tuitionnya hanya 31.000, dia dapat 6.000, sisanya 25.000 aja. Sangat-sangat affordable. Ini maksimum 3 tahun untuk potongannya, dan potongannya itu di tiap semester 2. Jadi deposit di awal itu belum dipotong. Nah, ini untuk conditional acceptance untuk Juli intake udah bisa kalau emang anaknya udah meet English requirement, dan dia dapat 5 poin lebih tinggi dibanding standarnya gitu ya. Jadi misalnya dia mau ambil bisnis. Tadi kan untuk standar SKS-nya minimum 75. Nah, untuk accept conditional dia 80 minimumnya. Gitu. Dan tadi kalau emang mau dapat 6.000 dia harus 85 untuk conditional. Ini ada program master, ada 7 program yang nggak lihat IPK S1 udah dapat 6.000 per tahun. Misalnya anaknya S1-nya IPK-nya hanya 2,5. Terus dia mau ambil Business Analytics. Nah, dia langsung dapat tuh 6.000 per tahun. Kalau dia mau ambil di luar ini, contohlah MBA, kan nggak ada di list nih. Kalau dia hanya IPK-nya 2,5, dia hanya dapat 3.000 per tahun. Jadi butuh 3 dari 4 untuk dapat 6.000. Ini ada tambahan sedikit untuk pathway dari International College. Jadi tadi kampusnya di City gitu ya, WSU International College punya foundation dan juga diploma. Jadi diplomanya itu setara first year. Ini foundationnya sudah ada streamnya gitu ya, jadi ada 3 stream. Ada Oktober intake, jadi ada 3 kali gitu ya. Yang populer itu diploma, khususnya di Diploma of Business ini. Kenapa? Karena selain ada Oktober intake, tuitionnya itu juga lumayan affordable gitu ya.
25.000 aja belum dipotong, tahun ini ada 3.000 scholarship. Itu jadi sisanya sekitar 22 ribuan aja untuk first year-nya. Dan IELTS-nya hanya 5,5 untuk diploma bisnis. Jadi kalau misalnya ada studentnya yang mau direct tapi IELTS-nya nggak kesampaian gitu ya, 6,5. Nah ini IELTS 5,5 udah bisa masuk diploma of business. Ini tadi potongan 3.000 dari Pathway. Dan dia nanti tetap bisa dapat 3.000 atau 6.000 scholarship tadi waktu ke bachelor, tergantung nanti nilainya berapa. Biasanya sih yang ke Pathway ini kalau memang yang pertama dia nggak meet, atau yang kedua dia mau hemat dikit gitu lah ya. Contohnya tadi si Diploma of Business. Admission process nanti lewat YES pastinya. Ya, free application fee. Please apply 3-4 bulan sebelumnya. Untuk program standar prosesnya sekitar 2-5 hari kerja aja, jadi kurang lebih seminggu gitu ya. Tergantung programnya tapi nih gitu. Jadi untuk program under psikologi, nursing, teaching itu biasanya admission harus kirim ke school dulu untuk assessment, jadi butuh waktu tambahan. Itu nanti YES akan certify semua dokumennya. Dokumen yang diperlukan itu ada paspor, transkrip gitu ya, IELTS, kemudian ada supplementary assessment, ada genuine student statement gitu ya untuk pre-assessment visanya. Prosesnya kurang lebih standar, kalau setelah submit semua dokumen anaknya eligible akan dapat offer letter. Nanti kalau mau accept tinggal sign latest offer letter aja plus bayar gitu ya, deposit setara first semester tuitionnya. Dan nanti akan proses dokumen untuk COI. Oke, ini yang terakhir nih, jadi summary-nya gitu ya. Jadi yang pertama WSU itu masuk ke dalam top ranking public university dan juga ada global recognition-nya. Yang kedua, kampusnya itu modern dan juga tersebar gitu ya di area region Western Sydney yang sangat vibrant dan juga diverse. Western Sydney salah satu fastest region juga di Australia. Gitu. Yang ketiga, student bisa dapat real world experience gitu ya lewat partnership, project maupun internship. Yang keempat, WSU itu salah satu most diverse universities gitu karena international studentnya itu berasal dari lebih dari 170 negara gitu, dan juga tadi provide supportive environment gitu ya, jadi academic guidance, career advice dan juga mental health support. Yang kelima ada pathway gitu ya, dan juga untuk flexible learningnya, contohnya selain tadi direct ada Pathway International College maupun Indonesia yang Surabaya campus. Jadi ada lumayan banyak nih opsinya buat teman-teman juga. Dan yang keenam pastinya student akan dapat high quality education dengan affordable tuition fee gitu ya, compare to other major Australian universities. Semoga training siang hari ini membantu teman-teman. Nanti again kalau butuh apapun boleh kontak YES juga. Terima kasih teman-teman. Mungkin boleh ke Q&A kali ya, Cireta ya. Ya, oke. Thank you, Niki, for the explanation, penjelasan tentang programnya, intake, kemudian entry requirement, scholarship yang biasanya pasti dicari. Jadi ada nih untuk opsi scholarship-nya, start dari pathway sampai dengan ke postgraduate, itu semua ada semua untuk scholarship-nya. Pathway juga opsinya mau yang dari di Sydney-nya bisa, atau mau dari Surabaya campus juga bisa. Jadi banyak opsi untuk pathway-nya juga. Nah, next kita bisa untuk ke Q&A session. Ini so far kucek ada satu question, tapi untuk yang lain kalau mau ada question tambahan bisa dimasukkan. Mungkin mau tanya seputar under 18 processing atau mau tanya seputar early acceptance-nya tadi lebih detailnya seperti apa. Boleh silakan ditanyakan. Ini untuk yang pertama kita answer dulu. Untuk MBA program nih yang ditanyakan, maksimal usianya berapa nih untuk join ke MBA program?
Niki, masih mute Niki. Sorry, sorry. Ya, thank you, Ci. Jadi, aku mau jawab dulu nih, MBA maksimal usianya berapa gitu. Jadi sebenarnya ini pasti concern-nya lebih ke visa gitu ya, untuk profilnya seperti apa gitu. Nah, so far karena Indonesia itu level 1, jadi untuk sekarang sih lagi nggak ada batas maksimum umurnya. Cuma kalau memang studentnya sudah di atas 35, biasanya nanti genuine statement-nya itu akan lebih banyak dokumen yang harus di-provide gitu, termasuk bukti keuangan gitu. Oke, jadi sebetulnya MBA-nya nggak ada maksimal usianya, cuma tinggal kalau dia usianya di atas 35, otomatis genuine statement dokumen yang diperlukan itu akan lebih banyak juga. Betul, betul. Dan juga mau info juga, misalnya teman-teman punya student onshore gitu ya, yang mungkin lagi pegang visitor, COVID visa yang 408, itu harus apply-nya dari offshore, jadi studentnya harus balik ke Indonesia dulu untuk Ah, di-apply-kan. Nah, oke, kemudian untuk next question kita ada untuk Bachelor of Nursing. Untuk English test-nya apakah hanya boleh menggunakan IELTS saja atau boleh menggunakan PTE? oke, jadi boleh ya, ini untuk PTE overall-nya 65 dengan minimum 65 juga untuk band-nya. Oke, jadi bisa Bisa. ya. Karena ada beberapa yang bilang IELTS lebih mudah, ada yang bilang PTE yang lebih mudah. Jadi sebenarnya Benar, lebih ke preference ya kayaknya ya. benar, benar, benar gitu. Paling memang kalau anaknya nggak meet gitu ya, mungkin nanti dia bisa coba beberapa opsi tes gitu. Ini yang cukup populer aja sih yang aku tampilin di sini gitu. Jadi IELTS ataupun PTE diterima. Oke. Nah, mungkin sambil kita tunggu new question nih. Gimana update untuk visa grant student yang ke WSU nih? Untuk in the last 1 year, 1 tahun terakhir lah. Oke, jadi so far sih untuk dari Indo cukup aman gitu ya. Jadi mungkin cuma satu atau dua aja sih yang ada penolakan gitu. Itu pun biasanya memang profilnya agak agak ini ya, agak kurang gitu ya. Hmm. Dan untuk processing time-nya so far memang masih case by case. Cuma standarnya itu sekitar 1 sampai 2 minggu. Terus paling lambat itu 1,5 bulan lah. Gitu. Jadi time Oke. frame-nya masih oke lah hitungannya Masih gitu. Cuma memang masih ya sekarang biasa gitu lah ya. benar-benar, cuma memang sekarang kan memang agak kurang ketebak ya dari imigrasi gitu. Jadi memang kita adakan si conditional acceptance tadi cukup membantu gitu ya buat student supaya dia bisa accept lebih cepat dan dia bisa apply visanya juga lebih cepat untuk menghindari delay itu tadi. Gitu. Oke, berarti ini untuk WSU sendiri saat ini belum masuk ke yang apa mereka nyebutnya sih? 80% itu ya? Betul, Belum, belum, belum. belum ya. Masih aman. Berarti masih aman ya untuk yang Masih aman. MPP lah ya. Karena kan ada Betul. beberapa university di area New South Wales yang mereka udah memenuhi 80%, jadi visanya kan udah nggak prioritas lagi. Betul, betul. Ya, WSU masih aman kok. Masih prioritas ya maksudnya. Betul, betul. Masih aman, jadi mungkin ada yang mau cari opsi lain gitu bisa juga. Dan plusnya tadi karena WSU ini mayoritas kan domestik gitu ya, internasional sekitar 14%. Jadi kalau misalnya ada student yang mau kuliah di area Sydney, tapi nggak mau yang anak Indonesianya banyak banget gitu ya, karena untuk beberapa top uni itu mungkin satu kelas ada at least mungkin belasan dari Indonesia gitu ya, nanti ngumpulnya sama orang Indo lagi, ngomongnya sama orang Indo lagi gitu. Nah, ini bisa jadi opsi juga gitu. Jadi nanti networkingnya dia lebih luas sih gitu. Dan tetap ada tadi komunitas anak Indonesianya. Oke. Nah, untuk nextnya kita ada question. Untuk scholarship-nya berlaku juga untuk yang Master of Social Work kah? Oke, betul. Jadi berlaku juga dengan karena tadi dia nggak masuk, oke, oke ini dia masuk untuk tahun ini ternyata. Jadi nggak lihat IPK S1 langsung dapat 6.000. Kalau memang dia mau masuk direct, tadi dia harus dari S1 Psikologi, Education, atau Health gitu ya.
Kalau enggak, paling tadi dia bridging. Cuma memang kalau bridging itu belum ada potongannya. Nanti potongannya itu pas dia masuk ke main program gitu. Untuk next year, jujur memang aku juga belum tahu nih kira-kira nominal scholarship-nya masih 3.000 atau 6.000 apa enggak. Cuma memang dari tahun 2022 sih angkanya masih sama ya gitu. Jadi kalau memang masih sama ya kurang lebih paling nanti ada penyesuaian sedikit di tuition fee-nya untuk next year. Tapi kalau untuk tahun ini memang kan untuk direct belum bisa karena dia hanya ada di Maret aja intake-nya. Gitu. Jadi paling si bridging dulu, apalagi kalau misalnya anaknya bukan dari S1 Psikologi Education Health tadi. Gitu. Jadi jawabannya ada scholarship-nya untuk Master of Social Work. Oke. Nah, ini untuk next yang cukup banyak case-nya nih ya. Jika ada record penolakan, baik student atau turis visa, Western Sydney ini apakah masih accept application-nya? Dan apakah ada requirement tambahan untuk itu? Oke, jawabannya sayangnya belum bisa. Jadi sayangnya kalau memang ada penolakan visa, entah itu dari Australia ataupun negara lain gitu, sayangnya WSU belum mau terima. Gitu karena biasanya memang risknya jadi lebih tinggi gitu ya. Hmm. Jadi memang so far belum bisa sih sayangnya. Tapi kalau misalnya nih, dulu dia pernah ditolak untuk turis visa. Mhm. Kemudian dia ada record apply ulang turis visanya dan dia dapat granted nih. Apakah itu juga akan tetap ditolak karena dia tetap punya recording visa rejection? Atau karena apply yang terakhir dia di approve terus jadi boleh? Kayaknya kalau case-nya begini, most likely masih bisa sih gitu. Jadi nanti tergantung admission waktu review GS-nya gitu. Jadi mungkin nanti bisa diinfokan kalau memang ada penolakan, tapi setelah reapply kembali jadi granted gitu. Jadi sepertinya chance-nya masih ada kok kalau case-nya seperti itu. Oke, berarti kurang lebihnya admission akan lebih banyak lihat visa decision yang terakhir lah ya, bisa dibilang. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Karena kan memang kalau dia ditolak terus diterima kan pasti yang ada apa ya istilahnya, ada yang diperbaiki gitulah ya atau Hmm. ditambahkan yang untuk mengcounter penolakan yang sebelumnya gitu. Jadi kalau case-nya seperti ini menurut aku sih harusnya masih bisa gitu. Cuma nanti ya tergantung profil anaknya di GS itu tadi ya gitu. Nanti mungkin memang harus dijelaskan kalau memang sudah ada granted yang baru gitu misalnya. Oke, nah mungkin bisa dibantu jelaskan juga untuk proses GS ini, karena ada beberapa uni, mungkin dari partner kita kan sempat aware ada beberapa uni itu melakukan untuk GS interview juga. Nah, apakah ini juga ada kemungkinan diterapkan juga di WSU atau malah mungkin udah ada beberapa yang dijalankan nih? Oke, jadi ini mungkin aku sekalian share screen lagi ya. Jadi kalau untuk standarnya untuk Indonesia itu paling form yang ini dulu yang pertama gitu ya. Jadi memang ini anaknya menjawab ada sekitar 6 pertanyaan, 5 pertanyaan gitu ya yang nanti diisi langsung di form ini gitu. Untuk tadi misalnya student yang di atas 35 nanti akan ada ketambahan form lagi dan kalau untuk interview ini sendiri sih biasanya untuk negara level 3 gitu. Jadi contohnya India gitu ya. Itu mereka memang ada kayak interviewnya gitu. Cuma memang untuk Indonesia citizenship so far sih masih ini yang paling utama yang diminta. Oke, berarti lebih ke isi GS formnya aja dulu. Betul, Kita betul, masih di betul. level 1 ya. Betul. Betul. Oke, sip. Nah, dari partner yang lain ada yang mau ditanyakan? Mau seputar GS lagi boleh, mau seputar under 18 mungkin ada yang belum paham atau masih new dengan under 18 processing. Ya, mau tanya mungkin mungkin ke apakah apa namanya PSU terima IELTS akademik online ataupun TOEFL IBT yang home edition seperti itu? Oke, jadi kalau untuk sekarang sih udah nggak diterima lagi Mas Farid
Jadi memang untuk home edition itu ataupun online dulu diterimanya ini barengan sama Duolingo gitu ya, itu diterimanya waktu pas COVID kemarin sih gitu. Karena sekarang udah mulai normal, udah normal lagi, jadi memang kita sekarang terima yang standar aja. Tapi kalau IELTS, OSR, One Skill Retake itu WSU terima. Oke, baik. Oke, apakah ada pertanyaan lain dari yang join di sesi webinar hari ini? Kalau nggak ada lagi, kita bisa close untuk sessionnya. Jadi seperti biasa, nanti untuk sesi training ini akan diupload di YouTube channelnya Yes Edu Group. Jadi kalau ada rekan kerjanya, konselor yang belum join di training ini dan butuh infonya, bisa visit aja ke YouTube channelnya Yes Edu Group untuk lihat recordingnya, atau mungkin kedepannya ada lupa-lupa, mau cross-check lagi juga bisa ke recordingnya. Nanti kita juga akan share untuk PPT-nya. Jadi bisa juga untuk pembelajaran lagi, visit-visit ulang, untuk entry requirement-nya, recap-nya seperti apa, processing application-nya. Dan kalau misalnya punya student potensial yang butuh dibantu untuk konsultasi lebih detail tentang programnya, nanti bisa kontak juga ke tim Yes Edu. Jadi ada saya Margareta, ada Mas Farid, dan sebenarnya kita ada satu lagi yang baru, Mas Febri. Itu kita handle untuk Australia, New Zealand, dan Asia. Jadi nanti bisa kontak ke kita untuk kita arrange-kan online consultation session dengan Niki. Atau kalau misalnya kalian mau ada event info session online, butuh dari Niki sebagai narasumber, nanti juga bisa kita bantu arrange-kan. Tinggal kontak aja tim Yes Edu. Oke, thank you Niki, thank you Mas Farid, dan thank you juga untuk semua attendee yang sudah hadir. Jadi nanti kita akan share untuk materialnya. Sampai ketemu di sesi webinar berikutnya. Thank you Yes Education, thank you teman-teman semuanya. Enjoy Thank your lunch ya. you. Thank you, Niki. Thank you all. Bye-bye. Bye-bye. Bye.